Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat siang. Apa kabar adik-adik, teman-teman remaja? Saya panggil teman-teman aja, ya, teman-teman remaja. Nah, pada siang hari ini Pak Yuda ingin berbagi, panggil Pak aja ya. Pak Yuda ingin berbagi tentang topiknya, adik-adik sudah tahu, yakni tentang bagaimana nanti kita melakukan, mengambil tepatnya ya, mengambil kemudian melakukan sebuah kegiatan yang dinamakan berlindung. Ya, itu nanti kita lihat berlindungnya itu apa saja. Tentu nanti berlindungnya ini dari berbagai macam, ya, adik-adik remaja yang saya panggil teman-teman itu nanti bisa juga nanti berbagi di akhir 30 menit. Nanti Pak Yuda minta izin waktu 30 menit untuk memberikan presentasi yang berkaitan dengan perlindungan ini. Ya, tentu nanti perlindungannya itu adalah perlindungan secara Buddhis, ya. Tapi walaupun nanti perlindungannya secara Buddhis itu sebetulnya lingkupnya luas sekali, bisa mencakup perlindungan-perlindungan yang lain, ya. Oke, ini Pak Yuda mau share dulu filenya. Oh, di chat ada yang ngomong dipanggil Kak Yuda aja. Siapa ini? Oh, Ratna. Oh, Ratna ini adalah teman, ada Ratna, ada siapa lagi nih? Saya lihat dulu nih, teman-teman yang menyapa ini. Ada Ratna, ada Emi, ada Widiono, ada Kogunawan dari Bandung, Ratna dari Bali, Emi dari Palembang. Kemudian ada, oh ada Pak Slamet. Ada Pak Slamet juga, ada Bu Mira. Ya. Terima kasih sudah hadir. Saya share dulu filenya. Saya share, oke. Udah muncul ya. Tolong kasih tanda Yun kalau udah muncul ya. Nah, ini judul kita pada siang hari ini ya. Taking Refuge Part 1. Wah, ada Part 1-nya ini ya. The Gateway to Happiness. Nah, teman-teman remaja, teman-teman, panggil teman-teman aja ya. Ini kalau teman-teman lihat gambar di brosur tersebut, poster itu, teman-teman bisa melihat bahwa ada rupang Buddha di depan, ya. Kemudian di kiri kanannya itu ada rupang murid siswanya Sang Buddha, ya, siswanya Sang Buddha. Mereka umumnya kebanyakan adalah berstatus makhluk suci, ya, kita bisa sebut sebagai arahat. Ya. Di kiri kanannya kalau kita lihat itu. Ya. Nah, kemudian kita terlihat ada dua orang bante, mungkin ada samanera, mungkin ada satu umat awam, sedang berjalan menuju menghampiri Sang Buddha, ya, dalam bentuk simbol atau rupang Buddha. Ya. Nah, apa sih yang mereka cari? Nah, mereka menghampiri rupang Buddha, mereka menghampiri Sang Buddha. Apa yang sedang mereka cari? Nah, itu adalah kalimat yang kedua di sini. The gateway to happiness. Gateway itu adalah gerbang, to happiness itu kebahagiaan. Jadi di sini pada siang hari ini di part 1 ini, karena waktunya hanya 30 menit, Kak Yuda ingin membagikan logika-logika, ya, logika-logika. Karena adik-adik kan remaja ini kan cara berpikirnya, otaknya, analisanya kan kritis-kritis, ya, kritis-kritis. Jadi di sini Pak Yuda hanya 30 menit, waktunya terbatas, Pak Yuda hanya menonjolkan cara berpikir atau analisa dan logikanya tentang taking refuge, mengambil perlindungan, yang merupakan pintu gerbang menuju kebahagiaan. Ya, oke, langsung saja. Ya, nah, ini kita lihat di gambar ini. Ini ada dua orang adik kita yang kecil. Ini mereka
sedang ngapain ini? Ini ada daunnya lebar, ya. Mereka ditaruh di atas kepala mereka. Kemudian di sini ada cipratan air. Ini padahal kondisi hujan atau enggak ini ya? Oh, enggak hujan ini. Kemudian di sini ada katak. Nah, ini tadi Pak Yuda nemu ini di Google, lucu. Terus Pak Yuda capture, terus tak jadikan bahan untuk siang hari ini. Nah, ini katak. Katak juga melakukan hal yang sama. Dia ada daunnya dan sebagainya di sini, di atasnya, di atas kepalanya dia. Nah, tujuannya apa? Daun ini dipakai untuk melindungi dari cipratan air. Ini ada cipratan air nih. Sepertinya bukan hujan, tapi ini cipratan air. Nah, kedua anak ini berlindung agar terhindar dari cipratan air. Ya. Nah, kalau kita lihat wajah dari kedua adik-adik ini, mereka gembira ini, senyum-senyum ini ya, gitu. Jadi mereka melakukan melindungi dirinya dari cipratan air dengan gembira. Demikian juga dengan katak ini, kalau kita lihat katak ini, dia melindungi dirinya dari hujan, ya nyantai aja gitu, ya, tidak merasa stres, ya, tidak merasa tertekan itu. Terlihat ini dari sikapnya itu tenang aja gitu, seperti seolah-olah sedang duduk meditasi dan berpayung sebuah daun. Ya. Nah, ini berkaitan dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu mengambil perlindungan, taking refuge. Nah, kedua adik ini juga mengambil perlindungan, sama. Mereka mengambil perlindungan, ada alasannya. Kenapa kok mereka mengambil perlindungan? Ya. Mereka mengambil perlindungan dari cipratan air. Itu. Sekaligus menjadi alasan. Alasannya apa? Mereka berlindung. Gitu. Nah, mereka agar terhindar dari cipratan air. Nah, gitu ya. Nah, dan mereka bagaimana? Mereka setelah mereka memiliki alasannya, bagaimana caranya mereka agar mereka bisa terlindung dari cipratan air? Nah, mereka memotong sebuah daun yang lebar, kemudian diletakkan di atas kepalanya mereka sebagai payung, sehingga kepala mereka dan sebagian tubuhnya adik-adik yang kecil ini itu terhindar dari cipratan air, gitu. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah kalau kita lihat gambar kedua adik ini, ya, mereka melindungi dirinya ada alasannya. Jadi yang pertama alasannya apa? Mereka kok mau berlindung dari cipratan air. Alasannya apa? Agar tubuhnya tidak basah. Ya. Nah, mukanya mereka gembira, mereka senyum-senyum, gitu. Ya, terciprat dikit-dikit nggak apa-apa lah, gitu. Ya, gembira. Nah, yang kedua adalah mereka memilih jenis perlindungannya. Nah, karena di sekitarnya mereka itu yang tersedia hanya daun, yang daunnya ini lebar, mereka ambil. Jadi mereka memilih perlindungan dalam bentuk memotong daun yang lebar ini untuk melindungi dari cipratan air, sehingga mereka terhindar dari tubuhnya basah kuyup karena cipratan air. Ya. Nah, pada siang hari ini, topik itu yang ingin Pak Yuda presentasikan, ingin bagikan kepada teman-teman remaja di sini. Apa sih alasan kita berlindung gitu, dan berlindung dari apa gitu. Kalau kita lihat adik-adik ini berlindung dari cipratan air ya. Kemudian alasannya apa? Itu menjadi sekaligus alasannya. Saya alasannya ingin terhindar dari cipratan air gitu. Ada juga alasan yang lain bagi adik-adik ini. Ya, alasannya nggak hanya satu. Mereka ingin bermain-main dengan air gitu. Tapi airnya sebetulnya nggak mau basah kuyup. Mereka cuma kepingin terciprat air dikit-dikit aja. Dan mereka itu jadikan permainan sehingga mereka bisa senyum, bisa gembira. Kemudian yang ketiga adalah mereka memilih jenis perlindungannya. Ya karena mereka pada saat itu tidak membawa payung, tidak ada sesuatu yang secara persiapan payung tidak bawa ya, dan jas hujan tidak bawa,
Ya, akhirnya mereka memilih perlindungan yang ada di sekitarnya mereka, yakni daun yang lebar ini. Jadi pada siang hari ini Kak Yuda ingin berbagi tentang dua hal, yakni alasan berlindung. Ya. Kemudian berlindung dari apa sih? Gitu. Ya. Nah, kita lihat ya. Tadi kan ada kalimat gateway to happiness, benar kan? Gateway to happiness. Kalau tadi ini kedua adik kita ini mereka bahagia senyum-senyum karena apa? Mereka ketika cipratan airnya itu tidak terlalu membasahi tubuh mereka, hanya cipratan-cipratan kecil, mereka merasa senang, dianggap seperti main-main gitu. Ya. Nah, itu juga menjadi tujuannya mereka. Mereka mendapatkan kebahagiaan berkat perlindungan daun yang lebar ini di atas kepalanya mereka, sehingga cipratan airnya ini tidak membuat basah kuyup kedua adik ini. Ya ciprat-ciprat dikit-dikit oke lah, nggak apa-apa, malah senang gitu ya. Ya. Dulu Pak Yuda masih ingat bahwa dulu Pak Yuda ketika seusia mereka, Pak Yuda dengan teman-teman kampung, ya, teman-teman kampung, ada orang Jawa, ada orang Arab, ya, ada teman-teman itu satu kampung, hujan-hujanan bersama, nggak takut itu hujan lebat itu, malah seneng malahan hujan-hujanan, ya. Gitu. Nah, kita lihat ini yang lain, ya. Pintu gerbang juga ini, kalau ada adik lihat ini pintu gerbang nih, ini pintu gerbang. Pintu gerbang menuju kemana nih? Oh, Taman Safari. Gitu. Kalau ini pintu gerbang juga, ya. Ini pintu gerbangnya apa ini? Ini Pak Yuda kayak capture sampai lupa. Kayaknya Disney Hong Kong kayaknya. Lupa Pak Yuda, iya Disney Hong Kong. Ini juga ini pintu gerbang, ya pintu gerbangnya. Ini juga pintu gerbangnya. Nah, tadi kan pintu gerbang menuju kebahagiaan. Adik-adik, teman-teman remaja, ketika melihat pintu gerbang semacam ini, itu kegembiraannya sudah muncul belum? Muncul pasti. Kalau ketika adik-adik orang tuanya mengajak suatu hari liburan panjang seperti hari ini, misalkan sayang ada virus ya, kita harus mengendalikan liburan kita. Gitu. Kalau seandainya enggak, ada 3 hari long weekend libur, diajak orang tuanya, ayo kita ke taman wisata. Gitu. Langsung dijawab hore gitu. Padahal belum ke taman wisatanya loh, itu belum loh. Hanya membayangkan aja loh, ya kan? Itu. Nah, ketika perjalanan, kemudian tiba di pintu gerbangnya semacam ini, bermobil misalkan, atau naik kendaraan umum dan sebagainya, atau numpang mobilnya teman, beramai-ramai, gitu. Atau naik travel, ada sopirnya. Ketika sampai di pintu gerbangnya ini, wah, gembiranya luar biasa. Kita sampai di pintu gerbangnya ketika membaca ini, Disneyland, wah, luar biasa ini. Itu, ya. Ini Disneyland Hong Kong ini kayak baru sampai di pintu gerbangnya. Itu tempatnya masih jauh jauh di sana, jalan kaki itu Mas Ian. Ya, itu. Pak Yuda pernah ke Disneyland yang di mana ya? Lupa aku Yuda. Jerman kalau nggak salah. Prancis ya, lupa ya. Waduh, capek kakinya jalan. Itu bisa ya, tapi gembira juga ya. Baru sampai di pintu gerbangnya aja, baru sampai di ini pintu gerbangnya water park udah gembira setengah mati. Belum betul-betul mengalami permainannya loh. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, Pak Yuda ingin nanti teman-teman ketika memahami logika-logika berlindung nanti di Buddhism, teman-teman juga harus bisa membayangkan bahwa pintu gerbang perlindungan itu menuju atau menghantar teman-teman adik-adik remaja menuju suatu kebahagiaan seperti kita ke taman wisata ini. Ya, seperti itu kebahagiaannya. Nah, bagaimana nanti Pak Yuda tunjukkan di part 2. Mungkin sebagian kecil di part 1 yang siang hari ini. Di part 2 nanti Kak Yuda ingin menunjukkan bahwa sebetulnya ada semacam perlindungan yang lebih membahagiakan dari taman safari. Taman safari mah nggak ada apa-apanya. Disneyland ini nggak ada apa-apanya. Disneyland ini kalau nggak salah Disneyland Paris ini kalau nggak salah. Ini Disneyland Hong Kong, water park ini nggak ada apa-apanya. Memang ada kebahagiaannya, tapi ketika kita mengambil perlindungan yang lebih tinggi, itu ada kebahagiaan yang jauh lebih nikmat, jauh lebih tinggi lagi. Nah, nanti Pak Yuda akan jelaskan logika-logikanya. Teman-teman bisa ikutin gitu, ya. Nah, oleh karena itu tadi Pak Yuda
pilih. Sebetulnya topik kita ada 5 tentang mengambil perlindungan ini. Alasannya apa? Gitu. Tadi kan sudah dijelaskan tuh. Alasannya tadi ada 2 adik kecil yang berpayungan daun yang lebar terhindar dari cipratan air. Ya. Kemudian ketika adik-adik juga menuju ke pintu gerbang Disneyland, itu kan juga ada alasannya. Ya ingin mencari kebahagiaan, gitu. Ya. Mencari perlindungan agar mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah, ketika alasan-alasannya ini adik-adik remaja teman-teman alasannya ini harus jelas. Ya, harus jelas. Kenapa? Kok mau mencari perlindungan? Karena ingin bahagia gitu. Ya. Nah, kalau bahagia padahal kita tahu bahwa menuju ke Disneyland itu nggak gampang misalkan, ya kan? Nggak gampang, ya. Ulang lagi nih gambarnya. Nah, untuk menuju ke taman safari nggak gampang, banyak halangan-halangan, banyak mara bahaya dan sebagainya, gitu. Dan kita butuh modal. Misalkan contoh, kalau kita pergi ke Disneyland di Eropa atau di Hong Kong atau di Tokyo, Jepang, kita harus punya tiket pesawat. Nah, tiket pesawatnya harus dibeli dengan sejumlah uang, gitu. Uangnya dari mana? Terpaksa deh, tanda kutip, minta perlindungan kepada ayah dan ibu, pada mama dan papa. Gitu. Papa, mama, saya ingin bahagia wisata ke Disneyland. Gitu. Minta deh perlindungan agar bisa mendapatkan modalnya itu. Ya. Terhindar dari halangan-halangan, bisa perjalanannya bisa tercapai, ya kan, aman, safety, dan sebagainya. Gitu. Demikian juga ketika menikmati kebahagiaan-kebahagiaan permainan di dalam Disneyland ini. Ini kan permainannya penuh bahaya. Gitu. Adik-adik yang pernah di tempat wisata, ketika bermain, permainan-permainan yang agak berbahaya, itu pasti rasa aman dan keamanan itu disediakan oleh penyelenggara taman wisata itu. Ya, contoh misalkan naik jet coaster atau roller coaster. Wah, tubuh kita sampai dibalik-balik, meliuk-liuk. Nah, kita harus menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini adalah perlindungan yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu di sini Kak Yuda memilih di bagian episode pertama ini alasannya harus tepat nih. Alasan inilah nanti ketika alasannya sudah tepat, saya nggak mau kecipratan air. Nah, oleh karena itu nanti masuk ke yang nomor 2, memilih objek berlindungnya. Memilih objek berlindungnya ini juga harus tepat. Gitu. Kalau tadi cipratan air, kemudian memilih objek perlindungannya itu adalah hanya dengan kedua telapak tangan, ya, yang ini tadi, kita kalau pakai tangan coba melindungi begini, seperti Pak Yuda sedang peragakan begini, telapak tangan kita nggak cukup untuk melindungi dari cipratan air, karena telapak tangan kita kurang lebar. Daun yang ada di gambar itu sangat lebar sekali, lebih lebar dari telapak tangan. Nah, ini cara memilih perlindungan yang tepat, disesuaikan dengan alasannya tadi itu. Ya, nah itu. Nah, oleh karena itu alasan ini itu ditempatkan di urutan pertama. Ketika alasannya ini tepat, benar, paham, maka nanti ketika memilih objek perlindungannya ini juga disesuaikan dengan alasannya ini. Gitu. Nah, Pak Yuda nanti pilih yang nomor 4. Yang nomor 3, Pak Yuda nanti di part 2, nomor 5 juga di tatap muka kedua, part 2. Ya. Yang keempat nanti Pak Yuda tampilkan dikit-dikit manfaat-manfaat dari berlindung. Kalau tadi di gambar ini, manfaat-manfaat berlindungnya kelihatan gitu. Wah, kita bisa gembira, ciprat-ciprat dikit nggak apa-apa ini, malah sejuk ya. Tapi kalau bahasa kuyup jangan, nanti masuk angin gitu. Ada manfaat dari berlindung. Kemudian ini juga manfaat dari berlindung dari mara bahaya dan sebagainya di dalam permainan ini terdapat beberapa tingkat keamanan yang harus kita patuhi, ya, disiplin, mengenakan sabuk pengaman. Kemudian kalau bermain di waterpark sesuaikan dengan tinggi badan, jangan masuk ke kolam yang lebih dalam, yang melebihi tinggi badan kita, dan sebagainya. Jadi artinya nanti ketika kita berlindung,
itu kita ada pemilihan objek berlindung sekaligus ada tata cara safety keamanan yang harus ditaati ketika kita mengambil objek berlindung. Tapi itu nanti, itu di nomor 3. Ya, itu nanti. Nah ini. Ya. Tolok ukur, kualitas berlindung, dan yang kelima, tata krama etika ketika berlindung. Itu nanti episode kedua. Ya. Sementara yang nomor 1, 2, dan 4 dulu. Alasannya apa? Kita udah tahu nih alasannya gini. Nah kalau ini alasannya apa nih? Hujannya kenceng ini, airnya deras, ya jatuh dari langit. Kalau ini hanya sekedar cipratan. Nah, mereka memilih perlindungan yang tepat selain dengan payung, karena masih tubuhnya terciprati, agar tubuhnya tidak basah, mereka pakai jas hujan. Ini warna orange, ya, yang adiknya yang agak kecil ini memakai warna biru dan ada merahnya. Ya, mereka melindungi barang bawaannya dengan tas plastik seperti ini. Jadi mereka ketika mereka paham alasannya adalah supaya tubuh saya nggak basah kuyup. Yang ini juga alasannya adalah tubuh saya nggak basah kuyup, kedua adik yang dari cipratan. Tapi basah kuyupnya dari cipratan air yang lebih sedikit. Sedangkan ini airnya lebih banyak turun dari langit. Tentu kedua adik ini nggak perlu pakai jas hujan. Ya. Tapi kedua adik yang di sebelah kanan ini adalah menerapkan, memilih objek perlindungan yang sesuai dengan alasannya. Kenapa alasannya? Hujan deras, ya harus pakai jas hujan. Kalau enggak nanti kalau hanya pakai payung saja enggak cukup, tubuhnya basah kuyup. Nah, adik-adik, remaja dan teman-teman nanti kita akan tahu. Kita nanti ketika memilih objek perlindungannya itu harus tepat sesuai dengan alasannya. Nah, kalau gambar yang di bawah ini, apa ini? Ada petirnya, kemudian kok kelihatan air hujannya belum muncul nih, ya, tapi sudah ada petir. Orangnya sudah membuka payung, dan kalau diamati dengan seksama, walaupun di dalam gelap, ya, fotonya agak gelap, ini dia sudah memakai jas hujan, ya. Jas hujan biasanya kan di dadanya sama lengannya ini ada stripnya ini. Ya, kebanyakan yang terbuat di Indonesia kan seperti itu. Ada stripnya. Stripnya ini di dalam kegelapan bisa nyala, ya, berpendar untuk melindungi dirinya supaya dia tidak ditabrak oleh mobil, sepeda motor atau orang lain. Jadi ini warna stripnya ini bisa menyala di dalam kegelapan. Nah, adik-adik, 3 gambar ini berbeda ketika mereka memiliki alasan tersendiri. Gambar yang di sebelah kiri, kedua adik ini memiliki alasan yang berbeda dengan kedua adik yang di sebelah kanan. Ya. Gambar yang paling bawah, dia memiliki alasan yang berbeda ketika membuka payung dan memakai jas hujan. Ya, kalau gambar yang di bawah ini, dia melihat petir sudah menyambar, ya kan? Tapi jauh. Seandainya petir itu di dekat dia, malah buka payung ini tidak diperkenankan. Karena malah tidak aman. Petirnya bisa menyambar ujung dari payung ini. Nah, di sini Kak Yuda ingin memberikan berbagi pengalaman logika tentang alasan berlindung. Ya. Nah, memilih objek perlindungannya juga berbeda. Kedua adik ini pakai misalkan daun yang lebar. Kedua adik yang di sebelah kanan ini memilih objek perlindungannya pakai payung dan jas hujan. Nah, sedangkan orang yang di bawah ini, walaupun belum hujan, dia sudah bisa melihat tanda-tanda, ya, langitnya mendung, ya, tidak cerah, diliputi oleh awan, sebagian putih, sebagian hitam. Nah, ini orang dewasa ini melihat tanda-tanda. Saya sedang menuju ke tempat yang membutuhkan perlindungan, yakni payung dan jas hujan. Kalau kedua adik ini udah terjadi cipratannya. Hujan deras ini sudah terjadi. Perlindungannya terlihat. Namun, di gambar yang paling bawah, itu nanti seperti, saya ambil gambar ini karena kejadiannya nanti persis seperti kondisinya adik-adik remaja, usia remaja, yang saya panggil teman-teman, ya, nanti bakalnya juga dewasa. Adik-adik adalah nanti Kak Yuda harapkan adik-adik remaja ini bertindak seperti orang dewasa yang membawa payung ini walaupun belum hujan, dia sudah memakai jas hujan dan membuka payungnya karena
dia memiliki kebijaksanaan. Saya sedang menuju ke tempat yang bakalnya bisa turun curah hujan. Belum hujan sih, tapi dia dengan kebijaksanaannya dia paham bahwa bakalnya saya harus melindungi diri saya dengan payung dan jas hujan agar tubuhnya tidak basah kuyup. Saya harapkan nanti adik-adik remaja bertindak seperti foto yang di tengah bawah ini. Walaupun sekarang adik-adik belum melihat nanti masa depannya itu ada bahaya apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Karena masa-masa remaja itu masa-masa indah, ya, masa-masa indah. Masa depan bagaimana nggak tahu deh, pokoknya bahagia terus gitu, ya. Uang datang dari mana nggak tahu, pokoknya papa mama yang cari. Pokoknya saya setiap minggu, setiap bulan dapat jatah deh, gitu, ya. Nah itu ibarat, oleh karena itu ibarat seperti ini, foto ini, hujannya belum datang, adik-adik belum tahu bahwa di depan akan hujan, belum tahu. Oleh karena itu pada siang hari ini Pak Yuda ingin berbagi, ingin membuka wawasannya, terutama logika berpikirnya adik-adik remaja, bahwa harus mulai bertindak seperti orang dewasa ini, membuka payungnya, memakai jas hujannya, karena bakalnya akan menghadapi berbagai macam kejadian-kejadian di masa depan, menghadapi kehidupan ini di masa depan, namun justru kita ingin menghadapinya dengan membuka payung dan memakai jas hujan, karena adik Kak Yuda harapkan adik-adik remaja ini nanti juga ketika membuka sedia payung sebelum hujan, memakai jas hujannya, karena bakalnya tanda-tanda akan menjalani kehidupan di masa depan, ya, itu nanti mendapatkan kebahagiaan. Nah, seperti orang ini juga, dia akan mendapatkan kebahagiaan walaupun hujannya belum turun. Tapi ketika hujannya, dia seiring berjalannya waktu, dia menuju ke tempat yang hujannya turun dan mulai membasahi area tersebut, nah dia bahagia. Karena apa? Dia telah mempersiapkan segala sesuatunya, payungnya, jas hujannya, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Mungkin barang bawaannya dibungkus kresek seperti kedua adik yang di sebelah kanan ini. Ya, jadi dia tanda kutip dia terselamatkan dari mara bahaya karena dia mengetahui alasan berlindung dan berlindungnya tepat. Ya, mengambil cara berlindung yang tepat. Nah, itu. Nah, adik-adik, ini Pak Yuda ada kelewatan satu gambar. Nah, ini yang maksudnya Pak Yuda nih. Pak Yuda ingin menggeser dari tadi, ya, pintu gerbang kebahagiaan tadi ini ibarat taman wisata. Ini pintu gerbangnya nih. Ini pintu gerbangnya, tapi di dalamnya permainannya seperti ini. Kebahagiaan-kebahagiaan. Ya, di sini ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita bisa menikmatinya, kita bisa mendapatkannya nanti. Nah, berlindung nanti kalau kita mengetahui alasannya, kemudian kita bisa memilih objek perlindungan yang tepat, itu bagaikan pintu gerbang. Gambar yang di sebelah kiri, pintu gerbang, gambar di sebelah kanan ini pintu gerbang. Ketika adik-adik memasuki pintu gerbang, nanti akan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam ibarat taman wisata tersebut. Ya. Dan di sini kita mesti mentaati aturan-aturan protokol, prosedur keamanan, agar adik-adik terlindungi dari malapetaka dan penderitaan. Ini jet coaster, ya. Ini juga, ya. Ini namanya apa nih? Namanya apa ini, Yun? Bunder-bunder ini? Sampai lupa nih. Ya. Jadi karena ini isinya. Nah, pintu gerbang berlindung, makanya itu akan membawa ke kebahagiaan, ibarat foto-foto ini. Nah, di sini juga, bagi orang-orang dewasa tertentu, yang mereka memiliki nilai-nilai spiritual, dalam hal ini misalkan Buddhism, mereka sedang melangkah menuju ke pintu gerbang, mencari kebahagiaan yang lebih tinggi. Ya, ini juga, ini ada di Jepang nih. Pintu gerbangnya ini ikonnya negara Jepang, ya. Ini adalah pintu gerbang spiritual untuk mencari kebahagiaan yang tertinggi, gitu. Kalau tadi kan Disneyland dan isinya ini kan kebahagiaan duniawi, ya, kebahagiaan indrawi.
Kebahagiaan indrawi itu maksudnya kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa dinikmati oleh panca indera. Tapi nilai-nilai spiritual ini nanti akan mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang juga kebahagiaan indrawi, juga akan mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih luas tingkatannya. Ya. Nah, ini yang ingin Pak Yuda tampilkan tentang topik berlindung. Jadi topik berlindung itu nanti bisa dapat dua-duanya karena memilih alasan yang tepat, kemudian mendapatkan cara metode berlindung dan memilih objek perlindungannya dengan benar, nanti kita bisa mendapatkan dua-duanya. Kebahagiaan duniawi ya disimbolkan oleh ini taman wisata ini juga nanti mendapatkan kebahagiaan spiritual melalui tentu kita belajar melalui perlindungan secara Buddhism ya itu. Nah, tadi kan adik-adik remaja kan sudah tahu ya yang ini ya. Nih Pak Yuda lagi ulang. Jadi topiknya yang ingin kita bahas yaitu yang nomor 1 alasan berlindung dan pemilihan objek berlindung. Ini dua ini sangat penting. Makanya diletakkan di urutan yang paling awal. Ketika nanti alasannya tepat, memilih objek berlindung yang tepat, maka nanti kita betul-betul melakukan perlindungannya di nomor 3, ini nanti minggu depan, kita juga mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan semangat, dan sebagainya. Ini mirip seperti adik-adik ketika diberitahu, besok minggu depan long weekend, kita akan menuju ke Tokyo Disneyland. Adik-adik berteriak, hore! Nah ini tolak ukur kualitas dari berlindung, mendapatkan kebahagiaannya itu. Tapi nanti itu minggu depan. Nah ada manfaat-manfaat ya ketika kita nanti memilih alasan dan memilih objek berlindungnya ini dengan tepat, nanti ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Tentu secara umum manfaatnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang bisa didapatkan ada 2. Kebahagiaan dari malapetaka, terhindar dari malapetaka seperti ini, mara bahaya, dan kebahagiaan mendapatkan kebahagiaan betul-betul di dalamnya. Tentu ketika kita menikmati kebahagiaan di dalamnya seperti taman wisata ini, ada tetap aturan-aturan main yang harus ditaati. Nggak boleh sembrono, nggak boleh sembarangan. Demikian juga nanti ketika kita berlindung di dalam Buddhisme. Ya. Nah ini, kita juga mendapatkan selain kebahagiaan duniawi, kita juga mendapatkan kebahagiaan spiritual. Nah ini yang ingin Pak Yuda beritahu kepada adik-adik remaja, membuka wawasan dikit-dikit, ya, sesuai dengan umurnya, nanti adik-adik bisa mendapatkan kedua kebahagiaan itu. Wah ini nggak terasa ini, udah jam 12:04. Ya. Ya. Katanya Miss Yuni, Pak Yuda ngobrol fotonya terlalu lama. Gitu. Tapi fotonya menarik ya. Dari foto itu, adik-adik remaja bisa paham nanti, oh ternyata berlindungnya nanti di Buddhism itu kira-kira seperti itu, gambar-gambar yang di foto itu. Nah, nanti ketika di sini Pak Yuda jelaskannya lebih gampang berlindungnya. Ya. Jadi yang nomor 1, alasan. Apa sih alasan berlindung? Yang nomor 1, kita ingin tidak mau menderita. Adik-adik remaja kan tentu juga memiliki bahwa adik-adik remaja pasti ingin terbebas dari penderitaan. Benar nggak? Benar kan? Ya kan? Contoh misalkan, ini udah jam 12 nih. Ya, Pak Yuda ini ceritanya kepanjangan. Ini sedang mengalami penderitaan kelaparan ini. Ya, Pak Yuda juga nih. Tadi pagi cuma breakfast, cuma makan roti dan jajan pasar, cuma 2 potong aja. Nah, sekarang perutnya bunyi nih. Nah, mengalami penderitaan. Tentu kita ingin bebas dari penderitaan-penderitaan seperti tersebut. Penderitaan-penderitaan secara umum. Ya. Nah, adik-adik remaja, penderitaan secara umum ini ada 3 macam. Kalau Sang Buddha mengajarkan, ya, yang pertama adalah penderitaan yang betul-betul kita langsung mengalaminya. Contoh misalkan, kalau adik-adik tangannya diangkat begini, ya, sikunya, kemudian ini dijiwit begini, ya, dijiwit, dicubit, tapi cubitnya ya boleh pipi juga dicubit, boleh silakan, ya. Ini dicubit sekuat mungkin gitu, terasa sakit nggak? Nah, sakit. Gitu. Nah ini adalah penderitaan jenis pertama. Sakit gigi, sakit nggak? Sakit. Nah kalau manusia tidak merasakan sakit seperti itu sesekali. Tapi kalau kita lihat penderitaan-penderitaan di alam rendah, di alam-alam neraka, di alam-alam setan kelaparan, dan di alam-alam binatang,
mereka mengalami penderitaan-penderitaan itu dari saat ke saat itu sangat intens. Sangat intens itu maksudnya terus-menerus. Contoh misalnya kalau di alam neraka ya, kalau tadi kita hanya sekedar dicubit begini, 1 detik, 2 detik, habis itu dilepas. Gitu. Pak Yuda sering guyonan. Ini kalau dicubit begini kan kita kadang-kadang kan merasa tidak nyaman kan. Ih, sakit tahu gitu ya. Tapi kalau ada adik remaja atau yang sudah mulai SMA atau kuliah, ketika punya pacar, ketika dicubit sama pacarnya begini, ih genit gitu, malah kesenangan. Benar kan? Benar kan? Jadi penderitaannya itu berubah menjadi suatu kenikmatan. Nah, ini adalah poin yang nomor 2, paham akan kondisi penderitaan di alam bahagia. Kita ini sedang di alam bahagia loh, manusia, alam-alam dewa, dewa yang masih menikmati indrawi. Nanti ada dewa-dewa Brahma, ya, yang mereka sudah mulai terbebas dikit-dikit dari kenikmatan indrawi. Tapi sebetulnya di dalam tadi Pak Yuda contohnya dicubit tapi oleh pacarnya nih. Ya mau lagi dong gitu ya. Tapi coba kalau pacarnya setiap kali datang, setiap saat, setiap detik nyubitin begini, walaupun itu pacarnya yang tadi katanya seneng, di alam-alam bahagia, Pak Yuda pengen tunjukin ini di alam-alam bahagia, ternyata ada penderitaannya juga, dicubit begini, ya, tapi dilakukan berkali-kali setiap kali ketemu sama pacarnya, dan pacarnya melakukan cubitan genit begini, itu setiap 2 menit sekali. 2 menit sekali dicubit, 2 menit sekali dicubit, 2 menit sekali dicubit gitu. Lama-lama kita ngomong, apaan sih? Masa setiap setiap 2 menitan? Lu bukannya kamu seneng sebagai pacarku? Siapa yang seneng kalau 2 menitan? Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya ketika kita di alam-alam bahagia, manusia misalkan, contoh, sakit giginya setiap 1 bulan sekali. Nah, tuh 1 bulan sekali itu sakit gigi tuh, ya. Dan masih banyak jenis-jenis penderitaan yang lain di alam-alam bahagia itu. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan, ya, alasan berlindungnya tadi, jadi ada, saya tidak mau mengalami penderitaan-penderitaan yang terus-menerus seperti di alam-alam rendah. Saya juga ingin menghindar dari penderitaan-penderitaan yang sesaat-sesaat temporary. Ini kalau bahasa palinya, kalau yang ini bahasa palinya adalah duka-duka. Ya, kalau yang duka-duka itu ya duka yang secara langsung kita alami. Tapi kalau di alam-alam bahagia ini tadi ya kalau sesekali dicubit sama pacarnya itu kesenangan. Ya, tapi kalau sudah berkali-kali tiap 2 menitan ya capek juga deh. Ya, kesel juga gitu. Nah, artinya apa? Tadi yang kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan tadi itu bisa berubah jadi penderitaan. Nah, itu namanya viparinama duka. Duka temporary. Itu terjadi itu di alam-alam manusia dan dewa. Itu. Adik-adik remaja harus mulai paham hal-hal yang beginian. Gitu. Orang tua susah payah untuk mencari uang. Gitu. Padahal papa mama gembira sih. Tapi mungkin adik-adik yang paham mulai paham. Papa mama kerja keras ya. Pagi, sore, demikian puluhan tahun, ya itu demi saya loh, gitu. Nah, mulai itu. Nanti saya juga bakalnya jadi orang tua, akan mengalami hal yang seperti itu. Bagaimana saya agar bisa terbebas dari viparinama duka, duka yang temporary semacam begitu. Ya, nah itu nanti harus memilih objek perlindungan yang tepat nanti di nomor yang 2. Terus Sang Buddha mengajarkan bahwa kedua jenis kondisi ini, penderitaan yang terus-menerus seperti di alam rendah, penderitaan yang sesekali, toh tapi nanti ujung-ujungnya duka. Gitu. Contoh lagi ya, yang alam bahagia manusia ya, adik-adik remaja misalkan, ayo pergi ke mall. Nah, sebelum pandemi virus kan sering ke mall tuh. Ayo ke mall hari Sabtu, wah seneng gitu ya. Tapi lama-kelamaan ketika di mall 1 jam masih oke, 2 jam masih oke, 3 jam kakinya capek gitu. Terus bagaimana supaya bisa bahagia? Duduk akhirnya. Duduk di mana? Di Starbucks. Oke, ya. Jadi dukanya muncul setelah kenikmatan beberapa saat berganti dengan penderitaan. Duduk di Starbucks, waduh senengnya, bahagianya, kebetulan punya uang sih. Ya, duduk di Starbucks minta sama papa mama. Gitu. Bagi yang tidak punya ya biasanya
seperti Pak Yuda dan Miss Yuni, kita beli tongji di kios-kios yang di lantai di food court itu. Aduh senengnya ya, tongjinya enak itu. Dingin. Ya. Namun setelah duduk di Starbucks yang tadi katanya bahagia, 1 jam duduk, 2 jam duduk, ngobrol, capek juga mulutnya dan pantatnya, duduk terus. Yuk kita pulang yuk. Gitu. Loh tadi padahal menghindari rumah, mau ke mall, cari kebahagiaan. Ternyata sekarang pulang ke rumah lagi, katanya di rumah ada kebahagiaan. Gitu. Artinya ini kan kesenangan dan penderitaannya silih berganti di alam bahagia ini. Walaupun tidak terus-menerus seperti di alam rendah, itu kebahagiaan di alam bahagia ini silih berganti. Nah, Sang Buddha mengajarkan, sebagai seorang praktisi Buddhis, kita harus terbebas dari keduanya. Artinya kita harus mencari perlindungan, dan ini menjadi sebab-sebab berlindung, alasan berlindung yang terbaik. Kita harus terbebas dari alam-alam rendah dan alam-alam bahagia. Singkatnya, kita harus terbebas dari seluruh penderitaan samsarik. Ini adalah istilah samsarik ya. Adik-adik remaja bisa mulai belajar istilah yang baru. Samsarik ini adalah meliputi kondisi di alam rendah dan alam bahagia yang setelah kita paham dengan kebijaksanaan, dengan logika dan analisa, bagaimana alam rendah dan alam bahagia, sifat-sifatnya, itu dinamakan sifat samsarik. Setelah kita paham, setelah kita tahu kondisinya, bahwa keduanya itu mengandung penderitaan, dari yang paling kasar, menengah, dan halus, kita sebagai praktisi Buddhis mencari perlindungan yang pas, agar kita bisa terhindarkan dan terbebas sepenuhnya dari penderitaan samsarik. Gitu. Nah, yang nomor 2, alasannya kenapa? Kalau kita ingin terhindar dari penderitaan, kita kan harus membangkitkan suatu keyakinan. Nah, kalau begitu kan saya harus yakin pasti ada suatu objek perlindungan yang mampu melindungi dari ketiga-tiganya ini. Duka-duka, penderitaan yang terus-menerus, seperti di alam rendah, duka dan kenikmatan silih berganti, ya, temporary, sementara silih berganti seperti di alam-alam bahagia. Dan keduanya ini ternyata setelah kita paham, mengerti, dua-duanya juga nggak nyaman gitu. Lebih baik kita hindari keduanya, itu kita menghindari penderitaan samsarik. Kita mulai berpikir, harusnya ada sih yang bisa melindungi dari ketiga-tiganya ini. Nah, akhirnya ini menjadi alasan kita yang kedua. Ada suatu keyakinan pasti ada objek perlindungan yang mampu melindungi. Kemudian memahami, kalau begitu saya harus pilih objek perlindungan yang pas. Pemilihannya ini harus pas. Seperti 2 adik kecil tadi kan, yang pakai daun yang lebar, bukan dengan 2 telapak tangan. Kemudian ada adik yang pakai payung, ya, dengan jas hujan. Nah, itu kan mampu melindungi, yakin mampu melindungi, dan memilih objek perlindungan yang tepat. Oleh karena itu, di sini kita langsung ke kesimpulannya, ya. Ini Pak Yuda pilih ini. Jadi memilih objek perlindungannya apa? Orang dulu, zaman-zaman dulu berlindung kepada dewa pohon, berlindung pada pohon. Kalau kehujanan juga berlindung pada dewa gunung. Karena di gunung itu hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan subur, bisa terlindungi dari kelaparan. Mereka ini masih ada loh. Kalau teman-teman mengikuti tradisi di Jawa Timur, di Gunung Bromo, namanya upacara kasodo, itu masih ada, ya, melempar persembahan dari hasil panen, dilempar ke dalam kawah Gunung Bromo. Masih ada nih, gitu. Kemudian manusia berlindung kepada manusia. Nah, adik-adik remaja sekarang kan berlindung kepada papa mama. Papa mama kan manusia, gitu. Masih berlindung karena membutuhkan segala macam keperluan, terutama pendidikan, sekolah, ya, uang bisa jajan dan sebagainya, keamanan itu dari orang tua, gitu. Kemudian ada beberapa berlindung kepada dewa, naga, Brahma, dan Sakra. Kalau adik-adik remaja lihat, ini perlindungannya makin lama makin meningkat ya, skalanya makin luas ini. Dewa Brahma skalanya lebih luas, lebih ke arah lebih ke arah lokasi yang lebih luas, ya, dunia yang lebih luas, gitu. Nah, ternyata nanti di lain kesempatan Pak Yuda akan lebih detail tentang pemilihan objek perlindungan ini dengan berbagai macam alasannya. Ternyata adik-adik
mengambil kesimpulan langsung. Pak Yuda juga selama puluhan tahun ini belajar terus. Akhirnya Pak Yuda memilih mengambil kesimpulan, ternyata objek perlindungan yang paling luas. Kenapa kok dikatakan paling luas? Nah, ingat, memilih objek berlindungnya ini kan tadi sesuai dengan yang nomor 1. Ya, nomor 1 tadi kan alasan berlindung. Nih, alasan berlindungnya. Objek perlindungan yang mampu melindungi dari tiga-tiganya. Siapa itu? Ternyata Buddha, ya. Kita berlindung kepada Buddha, kita bersujud berlindung kepada simbol dari Buddha di wihara, kita berlindung, ya, bersujud dan bernamaskara kepada Buddha, permata Dharma, dan permata Sangha. Ratna Buddha, Ratna Dharma, dan Ratna Sangha. Ratna itu permata. Nah, kita berlindung, Sang Buddha, kemudian ada 5 petapa yang menjadi Sangha pertama kali pada saat itu. Dan ada ajaran Buddha yang sekarang dirangkum di dalam permata Dharma. Ini permata Dharma. Ada Buddhanya sebagai yang membabarkan ajaran itu, ada ajarannya itu sendiri yang nanti akan membimbing kita, kalau kita mempraktekannya dengan tepat, kita akan mendapatkan kebahagiaannya. Ada sanghanya, ya, para biku, para arya, para suci yang menemani kita, mereka dengan teladan-teladannya memberi contoh, mereka adalah orang-orang yang sukses menerapkan ajaran Buddha, sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, makanya tadi Pak Yuda katakan, bisa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan, ada 2, kebahagiaan yang duniawi dan kebahagiaan yang spiritual, yang tertinggi. Nah, mereka kelima petapa ini yang menjadi permata Sangha, ini mereka mendapatkan dua-duanya. Selain kebahagiaan duniawi, ya, mereka mendapatkan bentuk tubuh kelahiran sebagai manusia, kemudian mereka bisa menggunakan tubuh dan batin manusianya untuk mencapai pembebasan dari segala macam penderitaan, ya, dari penderitaan samsarik, dan bahkan mereka mencapai tingkat kesucian dan mendapatkan hasil kebahagiaan-kebahagiaan. Mereka merasa bahagia dan gembira ketika mereka mencapai posisi sebagai Arya atau makhluk suci. Itu kebahagiaannya jauh melampaui kebahagiaan indrawi, jauh melampaui kebahagiaan-kebahagiaan ke taman wisata, Disneyland, dan sebagainya itu. Ya. Dan akhirnya mereka untuk mencapai kebahagiaan itu, mereka berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha ajarannya itu. Nah, jadi kita juga meneladani mereka. Oleh karena itu di sini pemilihan objek berlindung setelah menganalisa pohon bagaimana, apakah bisa melindungi kita, gunung bagaimana, manusia papa mama bagaimana, dewa, naga, Brahma, dan Sakra, kita analisa satu persatu. Kemudian, oh ternyata perlindungan yang paling luas. Paling luas ya, Pak Yuda katakan ini pakai istilah paling luas, karena di sini tadi Pak Yuda kasih contoh, papa mama itu tempat berlindung, ayah ibu itu tempat berlindung. Ya. Namun minta maaf, sayangnya, papa mama juga harus belajar loh, papa mama juga harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, agar papa mama juga bisa mencapai pembebasan samsarik, agar papa mama tidak mengalami penderitaan yang silih berganti, agar papa mama tidak mengalami penderitaan yang grafiknya naik turun seperti jet coaster, ya, supaya mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Papa mama juga harus belajar. Ayo papa, ayo mama, kita belajar bersama-sama dengan memilih objek perlindungan yang tepat, yakni kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Nah, yang kedua, kenapa sih tadi Buddha, Dharma, dan Sangha itu bisa melindungi? Karena mampu. Kemampuannya apa saja? Ternyata Buddha sendiri harus bebas dari semua ketakutan-ketakutan. Kalau Buddha sudah bebas dari ketakutan-ketakutan, artinya kan Buddha mahir. Beliau sudah pernah berhadapan dengan segala macam ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan yang menghampiri beliau sebagai Buddha. Udah bebas. Artinya nggak takut lagi, nggak gelisah lagi, nggak khawatir lagi. Dan oleh karena itu Buddha punya pengalaman-pengalaman dari ketakutan-ketakutan itu, sehingga Buddha juga bisa berbagi ajarannya kepada kita semua, kepada adik-adik, remaja. Oleh karena itu Buddha mahir untuk memberikan pembebasannya itu dari ketakutan. Nah, ini kita mempelajari ajaran-ajaran Buddha dengan baik.
mempraktekkan sila dan sebagainya, ngikutin aturan-aturan main, protokol keamanan, ya, agar kita jangan sembrono dan sebagainya. Ketika kita sebagai praktisi Buddhis, akhirnya nanti kita ketika mengikuti nasihat dan instruksi Buddha, kita akan mendapatkan pembebasannya itu, kebahagiaan pembebasan itu. Dan Buddha itu bertindak dengan kasih dan adil pada semua makhluk, tidak pilih kasih, ya. Kemudian Buddha bertindak bukan untuk kepentingan Buddha sendiri, karena Buddha sudah terbebas dari semua ketakutan, ya. Dan karena Buddha punya welas asih dan kasih sayang, adil, makanya Buddha mau berbagi ajarannya. Dan Buddha mahir loh, dalam memberikan ajarannya itu mahir loh. Ya, oleh karena itu Buddha bertindak membantu semua makhluk termasuk kita, adik-adik remaja, dibantu agar mendapatkan kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan yang lebih luas, tertinggi atau kebahagiaan spiritual. Ya, di sini dikatakan oleh karena itu, ya, Sang Buddha bertindak demi kepentingan semua makhluk, didasari oleh welas asih dan kasih sayang, adil, Buddha mahir, dan yang penting adalah Buddha telah terbebas dari ketakutan itu sendiri. Ini contoh, ya, Kak Yuda kasih contoh. Kalau adik-adik bagi yang bisa berenang di kolam, kemudian sudah berani berenang di kolam yang dalam, ya, yang lebih dalam dari ukuran tubuhnya, dan mahir sekali, gaya bebas bisa, gaya katak bisa, gaya dada bisa, ya, macam-macam, mahir. Artinya adik-adik ketika bisa berbagai macam gaya berenang dan mahir, adik-adik bisa menolong orang lain nggak pada waktu orang lain tenggelam di kolam? Bisa, karena punya keterampilan dan kemahirannya. Nah, ketika memilih objek perlindungan, kita harus memilih objek-objek perlindungan yang mampu dan terampil memberikan perlindungannya itu kepada kita. Gitu. Nah, Buddha lah yang dengan ajaran-ajarannya, permata dharma, dan permata dharma ini juga dipraktekkan oleh Sangha, yang disebut dengan permata Sangha, mereka ini adalah contoh-contoh teladan makhluk-makhluk, orang-orang yang sukses menerapkan instruksi nasihat dari Buddha, dan mereka mencapai kebahagiaan pembebasan. Ya. Nah itu pada siang hari ini, mungkin yang ini yang ketiga, manfaat-manfaatnya nanti di part 2 aja, ya, di part yang kedua. Ini sebetulnya singkat, tapi nanti Pak Yuda simpan untuk di episode yang kedua.